boleh buka videonya, kalian tonton. Tontonan yang bermanfaat, yang positif. Oke, next. Nah, kita juga ada nih doa malam dan ibadah umum. Kalian bisa buka YouTube-nya di Abalov Jamblang KBC. Nah, kalian tonton ini ya. Terus juga kalian punya papa mama, kakek popo yang mungkin mereka nggak ibadah sama corona ini, kalian bisa bukain di HP-nya, tinggal kalian klikin YouTube-nya, oke? Nah, apakah ada? Oke, next Mikail. Oke, yang punya adik juga bisa cari aku atau siapapun di sini PKS-nya masing-masing buat masukin ke Gega di hari Minggu. Nah, sekarang kita mau dengerin dulu nih pembicara yang wow, yang raja deh pokoknya, ya ampun. Yuk kita mau dengerin sama-sama ya. Silakan Kak Majesty. Halo semua Abalov Jamblang Youth KBC. Good to see you guys again walaupun secara online. Itu siapa tuh yang taruh ya PP saya ya tadi ya di situ. Aduh. Terbaik kau. Tapi thank you buat juga perkenalannya, and thank you juga buat kesempatan dan waktu untuk bisa sharing bareng-bareng di Abalov Jamblang. Good to see you guys walaupun secara online, tapi believe me, it's even though our medium is different, but our God is the same in the midst of us. So yeah, really glad to see you guys once again. Sorry ya guys, campur-campur ya Inggris sama Indo. Tapi I hope you guys understand di sini kalian bergantung bersama Roh Kudus ya, praktek sekalian. Oke, sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk teman-teman untuk firman hari ini. Let's pray. Thank you Tuhan buat juga kebesaran-Mu Tuhan untuk setiap hati kami di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada juga rencana-Mu yang begitu indah Tuhan di tengah-tengah situasi yang hari kami lagi laluin Tuhan. Kami mau percaya Tuhan lewat apapun yang kami hari ini juga lagi lalui Tuhan. Kami mau melihat bukan hanya kepada keadaan hati kami atau juga apa yang kami lihat, tapi kami mau melihat kepada apa yang Kau lihat Tuhan. Hati apa yang Kau rasakan Tuhan, dan apa yang Kau juga telah perbuat dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you for the reminder Tuhan, dan juga khususnya pribadi-Mu Tuhan buat setiap kami di sini. Thank you Lord Jesus. Kami serahkan sharing hari ini Tuhan, fellowship hari ini ke dalam tangan-Mu, haleluya. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bicara, I think kita diberi tema ya about this month, about apa teman-teman? Ingat? Tadi bangkit, berubah, dan bertumbuh ya teman-teman di bulan ini. I think saya percaya ini bukan cuma sekedar slogan atau juga a good saying ya, tapi ini adalah doa bagi juga para pemimpin, kakak-kakak di sini untuk kita semua, bukan hanya cuma menjadi believer yang hari ini cuma tahu Kristus doang, tahu beribadah doang, ya, tapi kita hari ini mau sama-sama menghidupinya. Nah, kita I think this is a learning curve ya, dan ini juga ada di mana tempat bukan ya another Zoom meeting doang ya, saya percaya, tetapi no, this is actually di mana kita yuk praktekin apa sih yang dimaksud dengan bangkit, berubah, dan bertumbuh. Nah, khususnya hari ini kita akan belajar dari si Rasul Paulus, dari surat cintanya Paulus kepada orang-orang di Galatia ya teman-teman. Jadi judulnya saya beri namanya Are You Qualified? Ya teman-teman, qualified, are you qualified? Teman-teman. Jadi sebelum kita mendefinisikan qualified ya, kita back story dulu ya. Aku akan ceritakan dulu historinya ya, historinya khususnya surat cinta maksudnya ya, ini surat cinta maksudnya ini curahannya si Paulus kepada jemaat di sana ya, dan dari situ kita akan sama-sama kupas dari ayat ya, dan dari suratnya Paulus itu kepada juga jemaat di Galatia, dan saya percaya ini bukan hanya cuma sekedar nasihat doang, tetapi there is more to it dari apa yang Paulus katakan ya teman-teman. Oke, begini. Jadi awal-awal teman-teman di Galatia ini
perdebatan are you qualified ini ternyata bukan hanya sekarang aja, tetapi itu udah dari awal Paulus mulai berpelayanan. Jadi kalau teman-teman baca Galatia ya, Saulus jadi Paulus ya. Dan if you go in the journey, ya itu Paulus go to church, to Galatia, to kemana-mana lah, Antioch gitu. Dan he plan new churches. Di situ dia bikin gereja komunitas, gereja mula-mula gitu di establish. Nah di tengah-tengah itu semua kegerakannya si Paulus, mulailah ada banyak orang-orang yang percaya ya sama Tuhan, termasuk orang-orang bukan hanya orang-orang Jews ya, orang-orang yang dipilih Tuhan, tetapi juga orang-orang yang Gentiles, yang outsider menurut era itu gitu loh. Jadi orang-orang yang dulunya dianggap outsider, yang nggak bertuhan, nah mereka mulai tuh kenal sama Yesus. Mereka baru tahu tuh yang namanya, oh Yesus tuh hadir loh buat gue juga gitu loh. Dan itu yang Paulus khotbahkan juga gitu kepada juga gereja-gereja bahwa hey, ada satu pribadi ya, ada satu juga ada satu jalan hari ini bukan hanya buat orang Jews aja, bukan orang Yahudi, tetapi buat yang lain-lain. Salah satunya orang-orang maju, orang-orang apa? Gentiles. Jadi wah, kegerakannya besar, banyak orang-orang terima Tuhan dan segala macam, tetapi di tengah-tengah itu semua ada drama guys, ada drama. Jadi orang-orang yang sudah kenal terlebih dahulu, contohnya orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi itu dia protes karena orang-orang yang baru itu mulai ikut Yesus karena mereka hanya percaya saja, teman-teman, percaya saja. Jadi percaya saja dan mereka percaya bahwa Yesus itu ada dan mereka convert lah mengikuti Yesus. Tapi menurut mereka tuh bukan kayak gitu loh. Mereka debat. Kalau teman-teman mau tahu ceritanya lebih detailnya tuh di Kisah Rasul 15. Ya teman-teman, I think after this boleh teman-teman baca deh tuh. Itu awal-awal dramanya tuh. Si Paulus sama juga petinggi-petinggi gereja, sama petinggi-petinggi agama gitu ya. Jadi mereka debat besar, kayak ya mereka ngomongin gitu kayak nggak bisa, lu nggak boleh ikut Yesus ya karena lu belum pertama sunat. Itu tradisi mereka. Sunat, lu belum sunat, lu harus stop makan babi, lu harus ya hafalin hukum Taurat dari A sampai Z gitu lah. Hukum Taurat yang dimaksud sama orang-orang Yahudi itu ada ratusan guys, ada 500-an hukum Taurat gitu. Jadi itu semua harus kita taat dan kita lakukan, baru dianggap kamu itu adalah qualified gitu loh. Itu zaman dulu tuh. Jadi nah sedangkan itu orang-orang Yahudi ngomong kayak gitu ya, sedangkan si Paulus pusing lihat begini. Jadi ada sedangkan ini tentang hal-hal begini tuh yang qualified tuh menurut definisi orang-orang Yahudi itu kayak begitu. Jadi mereka ke gereja-gereja lain juga tuh, salah satunya mereka ke Galatia gitu. Mereka ke Galatia dan dia kobar-kobar tuh soal kayak gitu. Lu tuh bukan pengikut Yesus sejati gitu loh. Bukan, lu harus sunat dulu, lu harus jangan makan babi, makan ini, dan hafalin dulu 500 hukum Taurat kurang lebih gitu ya. Baru kamu tuh adalah bagian dari kerajaan Allah gitu loh. Nah, sedangkan Paulus marah. Jadi teman-teman, makanya tadi kenapa saya bilang tanda kutip ya, surat cinta, sebetulnya si Paulus marah sama orang-orang sono. Woi, esensinya bukan gitu coy. Dia bilang gitu. Esensi. Yuk, kita lihat di Galatia 2 ayat 16. Coba next-nya. Kita lihat ya. Nah, ini yang Paulus ngomong nih ke mereka. Gini loh bro, kurang lebih gitu ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dimenangkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena itu benar-benar nggak ABC, benar-benar nggak ya kesini dia langsung ngomong nih. Yang benar itu begini, bahwa hukum Taurat, our actions, kita punya
usaha itu tidak akan membuat kita tuh qualified. Ya, yang bisa membuat kita qualified itu hanya oleh dengan kasih karunia, yaitu oleh Kristus, oleh iman dalam Kristus Yesus, bukan karena kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan qualified, dibenarkan. Kalau kata Indonesia dibenarkan, kalau kata Inggrisnya itu adalah di justified, ya, justified in Jesus, ya teman-teman. Jadi ini kita dari kalau kita lanjutin ya teman-teman, dari Galatia 2, khususnya Galatia 3 sampai Galatia 5 ya. Kalau kita teman-teman baca ya, kurang lebih kata Paulus ada 3 poin ini. Boleh next slide ya. Kita lihat deh. Next-nya, jadi definisi ya. Kita lihat definisi qualified atau dibenarkan itu apa sih? Ini kita bisa ambil 3 poin dari apa kata Paulus. Yang pertama, mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang kedua, diampuni dan telah disediakan tempat dalam keluarga Allah. Ya, dan ketiga, yang paling penting, transformasi oleh kasih karunia. Kalau Inggrisnya mungkin teman-teman lebih familiar, transform by grace. Ya, jadi gini, ada dilema nih, ya, ada debat yang terjadi. Jadi kurang lebih kayak gini, bahwa ada satu pihak bilang bahwa untuk kita tuh benar-benar ikut Tuhan tuh kalau kita melakukan hukum Taurat, ya. Nah, yang kayak tadi tuh, lu harus disunat dulu, lu harus nggak boleh makan babi, dan lu harus hafal seluruh hukum Taurat itu dan lakukan itu. That is your devotion to God. That is menunjukkan bahwa lu tuh percaya sama Tuhan. Nah, itu sisi satu ya. Sisi dua, which is si Paulus yang ngomong gini, bro, nggak bisa bro. Mau seberapa lu mau usaha, lu nggak akan bisa justified atau dibenarkan oleh karena Tuhan. Oleh karena perbuatanmu, tapi karena Tuhan yang begitu besar dalam hidupmu, maka kamu diampuni, disediakan tempat keluarga untuk Allah, dan transformasi karena kasih-Nya. Nah, jadi ada dua oposisi, ada dua opini ya teman-teman yang terjadi gitu. Atau teman-teman mungkin selama dengar ini mungkin ya Jess, maksudnya apa sih? Oke, lu ceritain gitu, apa hubungannya sama kita? Ya gak sih? Apa sih hubungannya sama kita? Sebetulnya surat Paulus ini benar, it's very relatable dengan apa yang hari ini kita lagi juga laluin. Apalagi sekarang, teman-teman. Kita hidup dalam era yang banyak opini, ya gak sih? Opini sini, opini sana, ya kan? Menurut saya, kalau menurut saya tuh kayak gini ya kan? Kalau di chat atau waktu juga berdiskusi ya kan, mungkin teman-teman sering dengar kan dengan phrase itu ya guys sih. Menurut saya tuh kayak gini gitu, menurut saya tuh nggak bisa, itu salah, menurut yang gini yang benar gitu. Yang satu lagi ngomong enggak, menurut saya tuh kayak begini ya. Jadi semua orang tuh beropini semua gitu. Dan ya I'm not saying it's wrong ya, tapi we have so many things yang hari ini yang kita dasarkan dengan opini gitu loh. Tapi tahukah teman-teman bahwa opini itu tidak mengubah kita gitu ya teman-teman. Dan apa sih yang digambarkan dengan juga orang-orang Yahudi waktu itu ya, yaitu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang percaya tradisi teman-teman. Ini ngomongin tentang tradisi karena that's why if you go to the promised land ya, atau teman-teman ikut ke to Israel atau kemana, you will see a lot of Jewish people praying and masih dalam ratapan dan doing all of this stuff, hafalin 500 hukum Musa gitu ya. Itu ya because they want to be righteous gitu loh. Jadi untuk mereka tuh bisa accept karena mereka nggak percaya. Jadi teman-teman di surga Galatia ini mereka nggak percaya bahwa ada Yesus telah datang dalam hidup mereka yang akan menyelamatkan mereka. Mereka nggak percaya. Mereka percaya bahwa mereka harus mendedikasikan their whole life, ya, hafalin hukum Taurat, sampai benar-benar meresapi di kepala gitu ya. Dan hope for the best gitu teman-teman. Kurang lebih ini saya phrase-nya very light ya, sebetulnya sangat kompleks gitu loh. Jadi itu kepercayaan mereka harus usaha gitu. Dan
Bahayanya kayak gini teman-teman. Apakah hari ini kita mengikut Yesus karena tradisi atau karena pribadi? Nah, yang ini yang kita sama-sama belajar dari juga si Surga Latte ini. There's so many tradition, ya banyak tradisi-tradisi. Yang kayak contohnya tadi kan nggak makan babi, nggak makan itu kan sebetulnya manusia yang buat peraturan, bukan Yesus gitu ya. Emang zaman itu tradisinya begitu gitu. Orang-orang Yahudi nggak makan itu, nggak makan apa, nggak apa sih, nggak ber apa tadi namanya, nggak apa harus sunat gitu loh. Itu tradisi itu. Bahkan ya teman-teman, ini yang membuat Paulus sangat-sangat marah. Kalau you hang out sama orang-orang yang tidak bertuhan, itu juga itu nggak boleh loh. Itu nggak boleh. Jadi kamu harus, kecuali mereka sudah bersunat, nggak makan babi dan ikutin hukum Taurat, baru you boleh hang out sama-sama mereka. Bahkan kalau you hang out dengan mereka, ya you juga ikut di prosecute sama orang-orang yang percaya Tuhan pada waktu itu. Jadi teman-teman ngerti ya posisinya kenapa Paulus marah banget sama mereka. Karena esensinya itu bukan ikutin tradisi, bukan ikutin pikiran mereka, kepercayaan mereka, tetapi hari ini ya khususnya our belief hari ini bahwa Tuhanlah yang sudah menyelesaikan itu semua, Tuhan yang sudah menyediakan, mengampuni, ya, mentransformasi kita semua, ya, bukan usaha kita. Ya mungkin teman hari-hari ini siapa sih masih percaya, mungkin tanpa sadar gitu loh hari-hari ini. Apakah kalian hari ini ikut Tuhan karena kalian mengalami Dia pribadi, atau hari ini kalian mengikuti Tuhan karena tradisi? Karena ikut papa mama sih. Ya sebenarnya sih kalau ngomongin percaya ya nggak tahu sih Kak. Ya, yang penting beragama ya Kak ya, daripada nggak ada agama sama sekali gitu. Or maybe sama ini juga lagi dilema, is it Tuhan real in my life? Is it Tuhan real in my life? Kok gue masih ngalamin ini ya? Kok gue masih ada banyak hal-hal yang nggak ideal yang gue harus lewati? Apakah Tuhan tuh dengar gak sih doa-doa gue? Teman-teman bisa relate dengan itu? Ya, teman bisa relate. Yeah, but what I'm trying to say hari ini ya, maybe would you put aside pemikiran semua mungkin tradition, gambaran kalian mungkin tentang Yesus yang lihat kalian di TV atau poster Yesus yang pegang yang Yesus bule dengan blonde hair dan pegang domba itu gambaranmu dengan Yesus gitu atau lu juga dengar dari orang lain gitu. I want you put that aside, dan hari ini maukah ngalamin pribadinya ya secara personal, karena mungkin Allah kita emang gede tetapi itu juga Allah yang personal buat setiap kita di sini. Jadi buat saudara-saudara di sini yang merasa bahwa Tuhan itu distant, ya teman-teman, sejauh dari distance, Tuhan itu sangat dekat. Dan that's why hari ini I think yang Paulus ingatkan ke kita hari ini, apakah kita hari ini ikutin tradisi atau kita hari ini ikutin pribadi? Mungkin tanpa sadar kalian dalam satu posisi ya, kalian mungkin melihat dalam hari ini gua harus melakukan pelayanan ya, harus melakukan pelayanan ABC ini baru saya merasa saya dibenarkan oleh Tuhan. Mungkin tanpa sadar kau merasakan waktu gua doa puasa ya kan, waktu gua set aside gitu kan ya, waduh gua doa puasa buat Tuhan ya, gua pelayanan buat Tuhan, aduh nih gua baru layak deh gitu loh sama Tuhan gitu loh. Teman-teman tahukah bahwa itu adalah pemikiran yang salah? Nah, teman kita, the truth is kita nggak layak gitu loh. Just depressing banget sih just gitu ya. Kita nggak layak, tapi ngasih itu masih koma. Selanjutnya adalah justru karena kita nggak layak, tapi karena kasih besarnya Tuhan kepada hidup kita dilayakkan. Makanya Paulus hari ini ngomong kepada kita bahwa karena Yesus, ya karena Kristus hari ini yang telah sudah mati buat kita semua, ya hari ini Yesus sudah ada dan hadir dalam kita semua setelah kita dilayakkan. Jadi teman-teman sekali lagi, jadi bukan dengan usaha kita, ya bukan juga dengan seberapa kita dedikasi kita hidup sama Tuhan gitu kan teman-teman. That's not the way it is gitu. Tapi the way it is kita nggak layak.
ya, kita nggak layak. Tetapi sekali lagi, hari Tuhan bukan kita yang memilih Tuhan loh, tapi Tuhan yang memilih kita, teman-teman. Makanya, that's why God, I choose you. Gitu. Tuhan ngomong, bukan saya, kamu milih saya, tapi saya memilih engkau. Jadi teman-teman tahu gak bahwa setiap teman-teman di sini, saudara-saudara di sini, kalian tuh dipilih loh oleh Tuhan. Wow. Makanya Daud ngomong di Mazmur, gitu. Kau menciptakan langit, bumi, semesta, the galaxy, the Milky Way, gitu, the mountains, the deepest ocean, you made it all. Tapi kok you masih sih mau pikirin kita yang kecil ini, gitu loh, dibandingkan dengan juga kreasi dia yang gede-gede, ya kan, alam semesta segala macam. Tetapi Yesus masih mau mendengarkan kita, teman-teman. When is the last time teman-teman hari ini suka dengerin orang? Kalau kita dengerin orang, biasa kita kan maunya belajar kan. Karena kita mau belajar, makanya kita mau dengerin, ya gak sih? Tapi Yesus kan, Allah kita kan ya nggak perlu belajar lagi, ya gak sih? Allah kita nggak perlu belajar lagi. Tapi dia mendengarkan karena dia mengasihi. Karena dia adalah kasih. Dia masih mau dengerin kita. Setiap kita semua di sini, dia mau mendengarkan. Dan dia mau mengasihi. Karena dialah kasih. Ya teman-teman, sekali lagi, tradisi atau hari ini dengan kebenaran, ya teman-teman. Coba hari ini, ya sembari kita ini ya, diskusi, sembari kita ngobrol ini, coba teman-teman lihat dalam hati kalian, apakah hari ini gue mengikuti Tuhan itu karena tradisi, karena konsep, ya, karena idealisme, maka saya hari ini mengikuti Tuhan. Tapi hari ini mengikuti Tuhan itu bukan karena konsep, bukan karena juga perkataan yang bijak, bukan karena juga teori, ya, tetapi mengikuti Tuhan itu karena pribadinya. Ikutilah hari ini karena pribadinya. Itu yang Paulus ngomongin dari awal. Hey, lihat pada esensinya. Bahwa hari ini yang membuat kita berbeda dibenarkan karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, teman-teman. Sadar gak bahwa hari Tuhan itu bersama-sama dengan lu? Waktu lu hari ini lagi belakangan lagi pikir bahwa, apalagi pandemi ya, maksudnya sejak kita apalagi isolasi di rumah, walaupun sekarang kita bisa keluar sih ya, tetapi waktu kita sendiri di rumah, waktu saat kita nggak onsite bareng-bareng gitu ya, kayak sekarang kita online gitu ya, waktu kamu sendiri gitu, do you feel God's presence? Mungkin sering kalau ngomong gitu, apa sih yang dirasakan kalau Tuhan, aduh, kalau ada Tuhan tuh udah sejahtera atau apa gitu. No, I'm not talking about that. Waktu kau mengalami masalah, waktu kau mengalami ada tekanan, waktu kau mengalami lagi jatuh dalam dosa, kamu bisa ngerasain Tuhan di tengah-tengah itu. Itu lebih penting. Jadi ngomongin tentang Tuhan tuh bukan ngomongin tentang hal-hal yang baik-baik aja ya, tapi ngomongin tentang Tuhan tuh adalah di mana waktu kita melemah, dia kuat. Ya, waktu kita juga bingung, waktu kita juga capek, dia kuat. Dan dia hadir dalam hidupku. Makanya si Paulus ngomong, saya lupa ayat dari mana, tapi dia sempat ngomong kayak gini, gue berbangga, dia ngomong gitu, gue berbangga apa? Berbangga dalam kelemahan saya. Lucu ya? Kalau kalian ikutin Paulus punya pelayanan tuh, dia tuh nulis Alkitab terbanyak ya dalam Alkitab kita, dan plan banyak church, tapi yang dia banggakan tuh bukan itu. Yang dia banggakan adalah kelemahannya dia. Kenapa? Karena dari situ Yesus hadir di tengah-tengah kelemahan dia. Pada akhirnya, teman-teman, Yesus tuh lebih besar daripada setiap kelemahan kita. Nah, kan saya nggak tahu sih teman-teman lagi ngalamin apa bahkan hari-hari ini. Ada apa satu hal yang mungkin teman-teman hari ini masih nggak secure dalam hati kalian? Ya, just masih nih, gue kecewa sama Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Datang, bawalah kekecewaanmu kepada Tuhan. Nggak, Tuhan juga hadir kok dalam situ. Ingat kan waktu juga Tuhan, waktu Mary dan Martha kan, waktu tahu kan cerita Mary dan Martha, di mana Martha tuh yang sibuk pelayanan, ya gak sih teman-teman, mungkin pernah dengar ya yang gitu ya.
dan Mary bersama-sama berdiam di kaki Yesus gitu ya. Itu ngomongin tentang apa sih gitu ya? Itu ngomongin tentang ya hari ini teman-teman ya apa ini menunjukkan tentang hubungan kita sama Tuhan. Tapi ceritanya nggak sampai situ aja. Ini masih koma. Berikutnya teman-teman lanjutin, kalau ceritanya lanjutin, si Lazarus meninggal. Itu kokonya si itu tuh, si Mari dan Marta meninggal. Nah, kalau juga lihat kan Yesus tuh teman hopengnya mereka tuh. Ya kan kalau tiap kali ke kota tuh makan bareng di rumahnya. Waduh, asik makan-makan bareng. Ya itu, Marta siap-siapin, Mary mah enjoy aja bareng sama Tuhan gitu loh. Tapi pada waktu itu, waktu Lazarus sekarat, si Mary ngomong kepada Yesus. Dia kirim surat, lagi sekarat nih. Kan teman hopengnya Yesus, dia harap tuh Yesus tuh datang nyembuhin, ya gak sih? Nyembuhin si Lazarus tuh. 2-3 hari nggak ada kabar tuh dari sama Yesus. Yesus tuh lagi keliling-keliling tuh. Itu Yesus lagi populer-populer tuh. Keliling-keliling kota, lagi pelayanan gitu ya. Dan nggak ada kabar. Kecewa. Mary kecewa sama Yesus. Waktu Yesus datang ke kota aja, Mary nggak nyamperin Yesus. Biasa kalau Yesus masuk ke kota, wah Mary, Marta cepet-cepet lah datangin Yesus lah ya sih. Temen hopeng. Tapi pada waktu itu enggak. Dan Yesus akhirnya datang ke rumah mereka. Dan Maria ketemu Yesus. Apa yang dilakukan? Maria nangis dan mereka kecewa. Dia ngomong harusnya kamu datang. Udah telat. Ini kurang lebih bahasa saya ya. Kurang lebih begitu dia ngomong. Apa yang Yesus katakan? Wahai engkau, janganlah sedih bahwa akulah datang untuk enggak. Dengan ngomong itu semua. Apa yang Yesus lakukan? Dia nangis bareng-bareng. Itu ayat terpendek. Jesus wept gitu ya. Yesus menangis. That's it. Itu responnya. Tapi bukan hanya itu aja, teman-teman. Yesus bukan hanya menangis. Ya. Tapi kemudian ayat selanjutnya apa yang dilakukan? Yesus bukan hanya menyembuhkan, tapi membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Wow. Which is, teman-teman, breaking news itu adalah miracle Yesus yang the best. Membangkitkan orang mati. Itu terjadi itu, teman-teman. Jadi hari ini, teman-teman, mungkin ekspektasi kita untuk Tuhan sembuhkan kita. Ya, mungkin ekspektasi kita Tuhan udah mati nih. Udah mati. Lu harusnya waktu lalu lu sembuhin, udah telat gitu loh. Tapi teman-teman, hari ini biarkan Tuhan membangkitkan hal-hal yang mati, yang menurut lu mati. Ya, mungkin dalam juga kerohanianmu, dalam mimpimu, dalam harapanmu, izinkan Tuhan hari ini membangkitkannya lagi. Sama seperti Tuhan membangkitkan Lazarus. Dia akan juga membangkitkan engkau. Ya, teman-teman, hari ini jangan lihat pada juga tradisi atau konsep atau juga dengan kata-kata hari ini yang kita percayai saja, tapi hari ini lihat waktu kalian membaca Alkitab, baca surat cintanya Yesus kepada kita. Lihat sama pribadi. Tahukah bahwa ada Tuhan Yesus yang begitu menyayangi kita? Ya mungkin kadang-kadang kita bingung, kayak ini gua nggak ngerti lagi sih Tuhan. Teman-teman, this is an opportunity yang Tuhan sudah kasih. Hari ini yuk, maukah teman-teman beri ruang untuk Tuhan ini bekerja dalam hidup kalian? Ya, sorry boleh next slide lagi. Jadi sekali lagi teman-teman, hari ini ubah tradisi, konsep, ya, atau kata-kata bijak, gantikan itu dengan hari ini dengan kebenaran. Karena kebenaran membawa kita kepada pengenalan. Ya teman-teman, kebenaran membawa kita kepada pengenalan, bukan tradisi dan konsep itu tidak akan mengubah kita. Yang mengubah kita itu adalah Yesus. Makanya si Paulus dari awal dia ngomong, hey guys,
yang bisa kita dilayakkan, yang bisa kita dibenarkan itu karena waktu kita menerima kasih karunia Tuhan. Oke, Jess, artinya kita nggak usah usaha, ngerti sih Jess, kita nggak usah usaha, kita nggak usah itu. Ya udah dong, ya masa kita buat dosa terus, ya gak sih? Masa kita buat dosa terus aja gitu loh. Ya di ngomongin percaya Tuhan sih percaya Tuhan, tapi kok gue buat dosa terus? Nah, bagian kita ini teman-teman. Next slide. Yaitu ini. Ya, kita baca dulu nih. Kenapa sih kita butuh Kristus dalam hidup kita? Ya, kita buka di Galatia 5 ayat 1. Supaya apa sih? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, teman-teman, kuk yang ini dimaksud itu adalah sama di Matius juga dikatakan waktu ingat kan kuk yang kupasang itu adalah ringan. Teman-teman pernah dengar kan itu ya? Itu kalau teman-teman mau tahu, dulu tuh bajak sawah. Nggak dulu sih, sekarang juga sih. Kalau bajak sawah tuh kuk itu yang dipasang itu kepada lembu. Ya, pada lembu. Nah, jadi ada 2 kuk, teman-teman. Jadi yang kuk pertama dipasang itu kepada sapi yang senior, yang udah biasa bajak sawah. Yang satunya lagi sampingnya adalah sapi yang junior. Dia baru intern, fresh graduate, baru ikut nanam sawah juga. Bajak sawah. Saya kirim nih sekarang nih ke dia. Coba, nanti saya kirim ke sini. Jadi apa? Waktu mereka bajak sawah, teman-teman, yang sapi junior ini masih belum ngerti gitu loh. Jadi yang menanggung tuh yang sapi senior. Jadi sapi junior itu kan masih nggak ngerti tuh. Gue ngapain di sini ya? Gitu loh. Gue harus ngapain ya gitu. Tapi sapi senior ini ngebantu. Karena dia kan udah biasa, dia yang udah lalui, ya gak sih? Jadi dia jalanin. Sampai si sapi junior ini ngerti patternnya, ngerti. Oh, begini tuh caranya. Nah, makanya kenapa ayat ini ngomongin tentang kuk, ya teman-teman. Karena ini juga ada relasinya sama Kristus. Artinya, tahukah bahwa Kristus tuh digambar seperti ya sapi senior itu loh. Dia yang sudah melalui itu semua. He lay down your path. Dia adalah jalan kebenaran. Hari ini maukah kita seperti yang digambarkan waktu itu, sapi junior itu adalah kita hari ini. Kenapa kita bisa merdeka? Karena kita hari ini bukan yang menanggung sendirian, tapi kita hari ini berdiri teguh karena ada sapi senior, karena ada Yesus di samping kita. Kita nggak sendiri lagi, tapi kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, bedanya dulu kita nggak percaya Yesus, kita berjalan sendiri. Yang kita mau berjalan sendiri, kehendak sendiri, kemauan sendiri, kedagingan sendiri. Ya, teman-teman yang suka olehkan itu tolong bertobat, nggak ada bercanda. Tapi ya waktu dengan Yesus, ya adalah ya masalah tetap sama. Oh mungkin bahkan lebih banyak. Tetapi hari ini bukan kuk yang dipasang itu bukan kuk perhambaan atau kuk kuk yang lain, tapi kuk yang ringan, yaitu adalah salibnya Kristus. Salibnya Kristus bicara tentang apa? Panggilan Tuhan dalam hidup kita. Panggilan Tuhan itu apa? Panggilan Tuhan itu adalah hari ini kita menyangkal diri kita sendiri. Teman-teman, hari ini kita menang soal pikiran kita. Menang dari pikiran-pikiran salah yang hari itu mungkin kita pikir itu adalah kebenaran, ternyata itu adalah tradisi. Yang mungkin hari ini ada yang salah, ada yang kita anggap itu benar gitu, padahal itu ada filsafat manusia. Ayo mau hari ini gantikan dengan firman Tuhan. Dengan kuk yang kupasang itu adalah ringan, artinya hari ini it's the truth. Yes, the truth it hurts, but it also have beauty. Teman-teman, yuk hari ini kita lihat sama-sama. Kalian tuh akan menjadi kuat. Bukan karena nggak ada masalah, tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Caranya gimana sih, Jess? Pertanyaan yang bagus. Dikatakan kok, kalau teman-teman lihat di Galatia, lanjutin lagi di next-nya. Dia mau kita untuk to be fruitful. Ya, teman-teman. We are called to be fruitful. Sorry, boleh next slide. Ini yang Tuhan ngomongin kepada kita.
untuk kita be fruitful. Gimana sih Jess untuk kita bisa berbuah ya hari ini? Kalau teman-teman baca di Galatia 5 sampai 6 ya, itu bilangnya ya hari ini semua yang najis, semua yang kotor, semua yang juga jahat, itu semua yang jelek-jelek itu semua kita dicampakkan, digantikan dengan hal-hal yang baru, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya itu tuh Galatia 5 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh tuh. Buah-buah roh. Itu yang Tuhan mau. Gimana caranya, Jess? Ya nih, biarkan kita, maukah hari kita pangkas-pangkas yang tidak berbuah, ya. Allow, atau juga di Yohanes tuh digambarkan seperti begini. Tuhan sekali lagi as the vine dresser gitu ya, yang akan pangkas hari ini yang tidak berbuah dalam hidup-hidup kita. Contohnya apa? Mungkin salah satu pikiran-pikiranmu yang salah. Tuhan mau pangkas. Egomu hari ini, yang mungkin hari ini kamu lebih banyak memusatkan diri kamu sendiri, mengasihani diri sendiri. Ya, seakan sepikir-pikir tuh kayak, aduh cuma gua aja tuh yang ada masalah. Tapi biarkan hari ini Tuhan memproses dalam hidupmu. Karena sekali lagi dalam Tuhan, ya dalam kelemahan kita, Tuhan itu kuat. Ya teman-teman, hari ini ya jangan, I wanna encourage you guys hari ini, yuk kita ganti pikiran kita. Nah, ganti dengan apa ya? Dengan firman. Kita ke komsel, berfellowship bareng-bareng. Ya, kita hari ini ibadah. Ini kita lagi ganti pikiran nih. Duh, diingetin lagi kayak tadi kita main menti gitu kan ya. Oh iya ya, kemarin diingetin lagi tuh. Yuk, tinggal the next ya, praktekin. Kekristenan kayak gitu, kekristenan. Dapat sesuatu dari Tuhan, dimengerti, praktekin. Dapat yang sesuatu dari Tuhan, direnungin, dipraktekin. Ya teman-teman. Karena baik lagi kepada tadi Paulus ngomong ya, esensi dari semua ini adalah bukan tradisi, tapi adalah kasih. Ya teman-teman, jadi buat bagaimana orang tahu bahwa engkau adalah pengikut-pengikut Kristus, bagaimana orang tahu dan bisa diselamatkan karena ada kasih di dalam kita. Waktu saat kita berfellowship, orang lain bisa melihat, gila, beda sih. Di lu tuh ada kasih loh. Maksudnya, ada something different gitu loh. Kok lu bisa sih maafin sih? Lu ada hak lo untuk marah lo, tapi kok lu sabar banget sih? Malahan lu memberkati dia lagi. Teman-teman, kasih mengalahkan semuanya. Ya hari ini gue juga praktek kasih juga dalam hal kerjaan, dalam hal-hal juga dalam discipleship. Ya ada hal-hal yang nggak ideal teman-teman. Tapi percaya teman-teman, kalau kita taruh kasih terlebih dahulu daripada opini, ya teman-teman, disitulah Yesus bekerja. Saya capek berusaha sendiri. Waktu saya menyerahkan, ya saya choose untuk mendeklar kasih. Disitulah ya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya teman-teman, yuk hari ini I'm closing, by the way, I'm closing. Ya teman-teman. Jadi hari ini ingat ya, kalian tuh bukan yang lama sudah berlalu ya, yang baru sudah datang. Nah, hari ini yuk kita gantikan pikiran-pikiran kita, gantikan juga sifat-sifat kita yang lama ya, kita gantikan dengan baru. Yang baru itu apa tuh Jess? Ya ini. Yang baru itu adalah mengikuti pribadinya. Bukan konsep, bukan hanya ibadah hari Minggu atau hari Sabtu, tetapi ya ini, percaya Tuhan dan jalan bareng. Asik. Itu Tuhan kita tuh. Mau nyelamatin kita, ajak jalan bareng lagi. Tuhan mana lagi sih? Yang lain aja kalau kita nggak kasih makan aja emosi. Nah, tapi Tuhan ini, Tuhan ini beda. Dia pilih kita. Dia menyelamatkan kita. Dia mengampuni kita. Dan dia mau jalan bareng. Teman-teman, ya hari ini jangan lihat diri kalian kecil. Karena kalian muda. Mungkin kalian pikir kayak gitu. Ya kan, kayak Timotius katakan ya, sekali lagi, tapi karena ada Allah yang begitu besar dalam hidupmu, ya hari ini kau dibenarkan. Kau layak. You're more than a conqueror. Ya. Dan kau mampu bangkit kok dari apa masa lalu hari kalian lagi lalui. Yuk, kita berdoa ya teman-teman. Let's pray. Thank you Tuhan buat setiap kebenaran-Mu, setiap juga your story Tuhan, buat hari ini dari awal, dari kejadian sampai sekarang, sampai Wahyu Tuhan, itu adalah menunjukkan di mana kasih-Mu tuh hadir selalu Tuhan dari setiap
Setiap abad ya kau ada. Setiap juga manusia mencoba menggagalkan rencanamu, tapi kau ada dan kau menang. Kau hadir dan kau memegang semuanya, Tuhan. Termasuk hidup kami hari ini, Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tertelat. Ya, maupun kami dalam kekecewaan kami, dalam juga dosa-dosa kami, dalam juga masa lalu kami. Tidak ada yang sia-sia. Ya, semua ini kau sudah rencanakan untuk hal yang baik in your timing, Tuhan. Kami mau percaya hari ini, Tuhan. Ya, bukan karena tradisi, bukan karena juga konsep, tapi karena pribadimu, Tuhan, yang begitu real buat setiap hati kami di sini. Kami mau, Tuhan, untuk mengalami Engkau terus, Tuhan. Kami mau belajar peka on the little things, Tuhan, karena Kau berbicara kepada kami setiap hari. Dan kami mau, Tuhan, untuk melihatnya. Kami mau, Tuhan, untuk melakukannya, Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Hari ini ubah hati kami, ubah pikiran kami, kuatkan tangan kami, kuatkan kaki kami, Tuhan. Kami terus, Tuhan, untuk bisa bangkit, ya, kami bisa berubah, Tuhan, dari apapun yang hari kami lagi lalui. Thank you, Lord Jesus. Kami mau terima ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Mana nih? Sasa nih. Oke, nah yuk teman-teman kita mau kasih reaction jempol buat say thank you buat Kak Majesty yang udah bawain firman yang keren banget. Thank you Kak Majesty. Thank you semua juga. God bless you. God bless you. Oke, nah sebelum kita mau bye-bye, kita mau foto dulu ya. Yuk, nyalain kameranya yuk yang belum nyalain kamera. Bergaya secantik dan seganteng mungkin. Oke, yang foto siapa ya? Mikael bisa, Mikael? Oke, Mikael. Yuk, buka yuk kameranya. Oke, tanpa berlama-lama. Oke, Mikael, tolong di screenshot ya. 1, 2, 3. Udah belum, Mikael? Kita belum, Mikael. Kalau enggak, sama Koko aja ya. Kita gerak ya. 1. Senyum. 3, 2, 1. Sekali lagi deh ya. Sekali lagi ya. Oke. Sebentar. Sorry. Oke. Ya, kalau belum kita foto lagi. Belum kerasa. Iya. Oke, foto ya. 3, 2, 1. Oke, semua sudah. Oke. Happy Saturday, teman-teman. Bye-bye. Happy Saturday. Thank you, Kak Majesty. Thank you pelayanannya buat Ko Marcel ya. Thank you. God Ko Marcel. Ko Majesty. Ya ampun. Thank you, Majesty. Ko Majesty. Good to see you guys. Di Jakarta bukan sih? Atau lagi di luar ini? Enggak, di Jakarta kok, di Jakarta. Wajar bilang di New York kayak di mana gitu. Iya, screenshotnya kayak lagi di luar gitu kan. Waduh, iya, office-nya tuh kayak di luar. Ini kok sebetulnya di sini kok mana sih? Bilangin dong. Lagi di office lah ya. Di office ya. Oke, iya. Baiklah. Thank you banget ya buat Ko Majesty buat hari ini. Thank you banget. God bless. Semangat. Looking forward to see